Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Ruli Bake Mono Garage. Oke, sekarang di depan saya ini sudah ada satu set atau satu pasang headlamp Toyota Limo atau Vios Limo Gen 3 ya. Jadi pemilik headlamp ini ngeluh karena lampunya pertama ngembun, terus mikanya butek dan sinar cahayanya ini nggak ngejreng gitu kan. Nah setelah saya cek ternyata kondisinya lumayan mengenaskan juga ini headlampnya. Dan untuk yang ini nih, ini mikanya udah saya buka, udah saya bersihin untuk ngecek bagian ini nih, bagian reflektornya. Dan ternyata reflektornya udah pada gosong. Nah kelihatan nggak? Nah seperti ini ya. Yang ini masih mending, ini masih mengkilap seperti itu. Cuman ini mikanya hancur banget sumpah. Dan untuk yang satunya lagi, nah ini untuk di reflektor dalamnya bagian sen ini udah gosong. Kemudian ini kayaknya sih perkiraan saya ini bekas kerendam air. Mungkin unitnya dulu ex banjir atau apa, saya kurang tahu. Tapi kemungkinan ini pernah kerendam air seperti itu. Dan untuk reflektor di dalamnya tuh itu kelihatannya udah gosong juga. Jadi nanti kita buka supaya bisa lihat kondisi aslinya seperti apa. Dan untuk mika yang sebelahnya lagi udah saya bersihin. Nah ini dia. Ini udah saya krokin, kemudian udah saya amplas-amplasin. Jadi harapannya sih bisa mengembalikan kondisi lah ke bagus lagi gitu, walaupun nggak seperti baru, minimal bening lah seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke ini nih, lampu yang satunya yang belum dicopot mikanya. Ya seperti biasa, langkah pertama kita lepas dulu semua skrup yang ngikat antara mika dan juga rumah headlamp. Nah untuk proses ngelepas si mikanya ini hati-hati ya teman-teman, karena kalau salah caranya bisa bikin mika atau rumah lampunya retak gitu. Karena lampu depan ini itu nempelnya asli kuat banget. Nah, oke teman-teman, seperti ini kondisi daleman headlamp yang tadi belum dibuka. Nah di bagian mikanya ini ada apa sih namanya, lumut ya, lumut udah kering. Ini kayak nori. Tinggal dikasih garam pakai nasi. Waduh, asli ini parah banget loh. Apa kayak begini, perkiraan saya headlamp ini pernah kerendam seperti itu. Cuman yang nggak tahu ya seperti apa, bener apa enggak, itu cuman perkiraan saya aja. Karena kalau dilihat dari ngembun itu kayaknya nggak akan sampai berlumut sampai kering seperti ini, kayak gitu. Kemudian untuk di bagian reflektornya nih, di bagian krum-kruman dalamnya ini udah jelek banget, ini udah pada ngeletek. Kemudian si kinclong krumnya ini udah nggak banget lah pokoknya. Dan ini juga sama nih, ini masih sekitar lumut kering. Dan untuk kondisi mikanya ini bisa dicek sendiri ya teman-teman. Ini butek ya teman-teman. Tuh, bisa dilihat sendiri.
Jadi perkiraan saya ini pernah dipoles juga, cuman prosesnya nggak maksimal. Jadi akhirnya bikin butek atau bikin ngerusak si si mikanya. Oke, sekarang kita lanjut bongkar dua bagian yang ada di dalam mika. Oke teman-teman, jadi bagian reflektor lampu sennya ini udah gosong parah tuh, ya kan? Ini udah hitam, jadi mau nggak mau harus kita custom supaya tampilannya kembali bagus. Ini udah nggak bisa diselamatin nih si chrome-nya. Oke, ngerjain reflektor yang chrome tadi udah gosong belakangan aja kali ya. Jadi yang pertama kita kerjain dulu nih si bagian mikanya, karena proses pengerjaan mika ini lumayan lama. Yang pertama dikerik dulu, habis dikerik diamplas. Amplasnya ada beberapa macam, ya kan. Habis amplas dipoles, terus habis dipoles baru kita clear seperti itu. Ya, proses pengerikan udah kelar. Jadi tujuannya dikerik itu yang pertama untuk ngilangin kuning mikanya, yang kedua untuk ngurangin retak rambut, dan yang ketiga kalau mika ini pernah dipernis sebelumnya itu ngilangin pernisnya seperti itu. Jadi balik lagi ke kondisi awal. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian amplas. Nah, di bagian amplas ini ada beberapa step ya. Yang pertama di amplas pakai nomor 400, 800 dan yang terakhir 1000. Dan proses amplas ini menentukan hasil nanti akhirnya ya. Kalau misalnya amplasnya nggak bener, nanti hasil akhirnya akan kurang maksimal seperti itu. Ya, bagian pengamplasan ini udah selesai. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian penyemprotan clear atau pernis. Jadi untuk clearnya saya pakai clear samurai 128, dan ini sudah naik lapisan pertama ya. Dan ini sekarang akan saya semprot lapisan kedua. Dan untuk penyemprotan clear ini biasanya saya naik 3 sampai 4 lapis dengan jeda waktu tiap lapis 5 menit ya teman-teman. Dan untuk penyemprotannya ini bebas, mau dari arah mana aja, yang penting jangan disemprotin ke muka. Nanti kalau disemprotin ke muka jadi glowing mukanya. Oke, penyemprotan pernis di mika ini udah selesai, dan ini udah hampir kering ya teman-teman. Nah, jadi kondisinya sekarang seperti yang dilihat, sudah lumayan kinclong, walaupun nggak seperti baru, ya kan? Tapi kondisinya sekarang udah lumayan jauh lebih baik dari yang pertama tadi. Ini udah kelar, tinggal kita nunggu kering. Oke, bagian mika ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian reflektor yang krum-kruman tadi tuh yang gosong. Ya, sekarang kita lanjut ngerjain bagian reflektor. Jadi si bagian reflektor ini kita amplas dulu semua sampai chrome-nya hilang. Kemudian nanti akan saya custom full ya untuk di bagian reflektor dalam,
Sesuai permintaan di bagian sini akan dibikin warna hitam dan warna merah.